Di dunia yang terdiri atas 9 ras, manusia dikenal sebagai yang terlemah. Mereka hidup di bawah bayang-bayang ras lain yang jauh lebih kuat, hanya mampu bertahan berkat kecerdikan dan tekad. Di antara mereka, hiduplah seorang pemuda manusia yang memiliki skill gacha tak terbatas, kemampuan langka yang seharusnya menjadi berkah. Namun sayang, setiap kali ia menggunakannya, yang keluar hanyalah benda-benda tak berguna. Karena itu, teman-teman satu partinya mulai menganggapnya sebagai beban. Hingga akhirnya di dalam sebuah dungeon berbahaya, mereka mengkhianatinya dan mencoba menghabisinya. Namun tepat di ambang kematian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Skill gacha miliknya tiba-tiba aktif dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya menyilaukan menyelimuti tempat itu, dan dari dalamnya muncul seorang gadis misterius, cantik Mbak Dewi, dengan aura yang luar biasa kuat. Levelnya 9999 alias Unlimited. Sejak saat itu nasib sang manusia terlemah pun seketika berubah. Suatu pagi yang cerah, Light meninggalkan rumah kecilnya di pinggiran desa dengan membawa harapan besar di dadanya, menjadi seorang petualang. Ia berjalan menyusuri jalan berdebu menuju kota, tempat kuil petualang berdiri megah, simbol kebebasan dan impian bagi banyak orang. Setibanya di sana, Light disambut oleh hiruk-pikuk para petualang yang berlalu lalang. Di balik meja resepsionis, seorang wanita muda tersenyum ramah padanya. Ia membantu Light melewati proses pendaftaran, menjelaskan langkah-langkah dengan sabar. Namun saat tiba pada tahap penentuan bakat, wanita itu berhenti sejenak dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Jadi, kemampuanmu apa?" tanyanya lembut. Dengan semangat yang membara, Light menjawab, "Roda gacha." Wanita itu sempat terdiam, seolah memastikan apakah ia tidak salah dengar. Namun ekspresi serius Light menghapus keraguannya. "Aku bisa memanggil roda itu dan memutarnya kapan saja. Dari sana, aku akan mendapatkan item secara acak," jelas Light, matanya berbinar penuh percaya diri. Dengan sedikit canggung, ia mengangkat tangan dan memanggil kemampuan itu. Seketika, roda berputar di udara, bercahaya, berisik, dan tampak menjanjikan. Namun ketika berhenti, hasilnya sebuah garpu bengkok jatuh ke atas meja. Light terdiam sejenak. "Mungkin hanya kebetulan," katanya, mencoba tersenyum. Ia menekan tombol lagi. Roda kembali berputar, dan kali ini, yang muncul hanyalah sebutir apel serta sepotong roti busuk. Resepsionis itu menatap hasilnya dengan ekspresi sulit dijelaskan antara iba dan bingung. Akhirnya, ia tersenyum sopan. "Sepertinya, kemampuanmu agak unik ya. Tapi dengan skill seperti itu, kau mungkin tidak akan bisa naik dari peringkat F." Light hanya tertawa kecil untuk menutupi rasa malunya. "Kalau begitu, apa masih ada pekerjaan untuk petualang peringkat F seperti aku?" Wanita itu mengangguk dan menunjuk papan pengumuman besar di dinding yang dipenuhi lembaran misi. "Semua tugas dipasang di sana. Kau bisa memilih sesukamu." Namun, Light hanya menatap papan itu dengan kebingungan. Huruf-huruf di sana tampak asing, karena ia tak pernah bersekolah. Resepsionis itu, yang tampaknya menyadari kesulitannya, segera mengambil daftar misi di bawah meja. "Kalau begitu, aku bacakan saja. Saat ini, pekerjaan yang cocok untukmu antara lain mengumpulkan kayu bakar, mengangkut tanah, atau membantu menata taman. Tapi, bayarannya kecil sekali, hampir di bawah upah minimum." Alih-alih kecewa, Light justru tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, aku akan melakukannya dengan senang hati." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin, di balik kemampuannya yang dianggap tak berguna, ada sesuatu yang belum terlihat. Hari itu Light bekerja sekuat tenaga. Tubuh kecilnya dipaksa menanggung beban pekerjaan kasar, yang bahkan orang dewasa pun enggan melakukannya. Saat malam tiba, tangannya penuh luka, tapi setidaknya ia berhasil memperoleh cukup uang untuk membayar penginapan murah di pinggir kota. Namun nasib belum selesai mempermainkannya. Dalam perjalanan menuju penginapan, segerombolan biasmen lewat di jalan sempit. Mereka menatap Light seolah melihat sampah di pinggir jalan, lalu salah satu dari mereka menubruknya dengan sengaja. Uang hasil jerih payah seharian jatuh berserakan, dan sebelum sempat dipungut, para biasmen itu sudah mengambil semuanya sambil tertawa puas. Light berlutut di jalan, tangannya gemetar. "Tolong, itu semua yang kumiliki, aku butuh uang itu untuk tidur malam ini," pintanya lirih. Tapi tidak ada yang peduli. Para biasmen hanya meludah di tanah,
lalu pergi sambil mengumpat tentang manusia rendahan. Orang-orang yang lewat pun berpura-pura tidak melihat. Dalam dunia ini, manusia menempati posisi terbawah dari 9 ras, dan tidak ada satupun yang mau membela mereka. Light hanya bisa terduduk di tanah, menatap kosong. Orang-orang memanggilnya sampah, makhluk tak berguna, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Namun di tengah keputusasaan itu, seseorang datang menghampirinya. Sebuah tangan lembut terulur di hadapannya. Light mengangkat wajah dan melihat seorang wanita berambut perak dengan telinga panjang khas ras elf. Ia ragu-ragu, mengira wanita itu akan mempermainkannya seperti yang lain. Tapi tatapan mata elf itu berbeda, jujur, hangat, dan tulus. "Tak apa, kau aman bersamaku," kata sang elf pelan. Light masih ingin menolak, namun elf itu tiba-tiba berlutut di tanah berlumpur dan memeluknya tanpa ragu. Kejutan membuat Light membeku. Belum pernah ada makhluk non-manusia yang memperlakukannya seperti itu. Nama wanita itu adalah Sasha, dan ia memperkenalkan Light pada kelompoknya, Conchord of Tribes, sebuah parti unik yang terdiri dari berbagai ras dengan misi menyatukan dunia dan menghapus diskriminasi. Pemimpinnya, Garou, adalah seorang beasman bertubuh besar yang berwibawa. Sasha menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki anggota dari hampir semua ras, dan yang mereka butuhkan sekarang hanyalah seorang manusia untuk melengkapi formasi 9 ras. Karena itulah mereka mengajak Light bergabung. Bagi Light, itu terdengar seperti mimpi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang mengulurkan tangan tanpa menghina. Maka tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran itu. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Light mengikuti Conchord dalam setiap misi, meski perannya tidak lebih dari sekadar pembawa barang. Ia tidak punya kekuatan, tak pandai bertarung, dan kemampuan roda gacanya pun dianggap lelucon. Bahkan begitu mereka memasuki Dungeon untuk pertama kalinya, Light hampir mati di mangsa ular raksasa. Beruntung Sasha dan Drago berhasil menyelamatkannya. "Light, kau harus lebih berhati-hati. Ini Dungeon berbahaya. Jangan pernah jauh dari tim," kata Sasha lembut saat merawat luka di lengannya. Light mengangguk malu, dan ketika anggota lain datang menggoda Sasha karena terlalu perhatian padanya, semua tertawa. Dalam hatinya, Light bersyukur. Ia pikir, mungkin inilah arti teman. Namun semua itu hanya topeng. Ketika mereka tiba di jalur sempit Dungeon, Garou berkata, "Kita berhenti di sini." Light mengira mereka akan beristirahat, jadi ia menurunkan tasnya dan menyiapkan air panas untuk teh. Tapi sebelum sempat menuangkannya, Drago menatapnya dingin. "Tidak perlu, kami tidak berhenti untuk beristirahat. Kami berhenti untuk menyingkirkanmu," katanya datar. "Apa maksudmu?" Garou tertawa kecil. "Kau benar-benar polos. Semua keramahan itu, semua hanya sandiwara. Kami benci manusia. Kami hanya menahan diri karena para petinggi Conchord ingin menguji kemampuanmu. Tapi skillku tidak berguna." "Itu justru alasan mereka tertarik," kata Sasha, kini dengan ekspresi dingin yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Skillmu mirip dengan milik seorang maestro. Mereka ingin tahu apakah roda gacha milikmu bisa berevolusi. Tapi karena hasilnya hanya sampah, kau tak berguna lagi." Light membeku, hatinya pun runtuh. Tawa, percakapan, kepedulian, semuanya bohong. Garou menghunus cakar besarnya. Sudah cukup basa-basi. Cakar itu mencakar wajah Light, meninggalkan luka dalam yang membuatnya terjerembab. Ia mencoba berlari, tapi Sasha menembakkan panah ke pahanya. Ia jatuh, berteriak kesakitan, sementara yang lain menertawakannya. "Jangan berlebihan," kata Drago. "Kita harus membuatnya tampak seperti mati diserang monster." Light merangkak, menolak menyerah. Tubuhnya gemetar, darah menetes di lantai batu. Dalam keputusasaan ia terus merangkak, hingga tiba-tiba kakinya menekan sesuatu. Cahaya sihir menyala, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, jebakan teleportasi aktif. Dalam sekejap tubuh Light lenyap. Ia terjatuh di lantai keras di tempat lain, yaitu lantai paling dasar dari Dungeon ini. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Ia tahu jika dirinya hanya menunda kematian, tidak akan ada yang menolong. Dan bahkan jika ia hidup, untuk apa? Semua orang yang ia percaya telah mengkhianatinya. "Kenapa? Kenapa harus aku?" Namun dunia tak menjawab. Yang ada hanyalah suara berat langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, Light menahan napas. Seekor rob chimera yang merupakan monster level 1000 menatapnya dengan mata seperti bara neraka.
Light pun panik, ia tahu tak ada jalan keluar. Dalam ketakutan total, ia memanggil kemampuan gachanya, satu-satunya hal yang ia punya. Roda itu muncul, berputar liar. Ia menekan tombol berulang kali, berharap keajaiban. Dan keajaiban itu akhirnya datang. Cahaya menyilaukan muncul, dan dari pusaran itu, seorang gadis berbusana Mai turun perlahan. Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya, dan rob Chimera itu pun hancur menjadi debu. Melihat itu Light seketika membeku. Gadis itu berlutut di depannya, menatap dengan lembut. "Tuan, apakah Anda terluka?" Katanya pelan sambil menyentuh pipinya. Luka Light menutup, rasa sakitnya hilang begitu saja. "Siapa kamu?" "Nama saya Mai," jawabnya. "Saya adalah The Eversaking Maid, dan mulai hari ini, saya akan melayani Tuan Light seumur hidup saya." Light terdiam, ia tak mengerti. Kemampuan gachanya yang selama ini hanya menghasilkan sampah, memanggil seseorang seperti ini? Mai menatapnya serius. "Izinkan saya menilai kemampuan Anda." Begitu ia melakukannya, ekspresinya seketika berubah. "Tuan, kemampuan Anda luar biasa. Skill ini memiliki lapisan proteksi yang kompleks dan dapat digunakan tanpa batas. Hasil summon tergantung pada kepadatan mana di sekitarnya. Di permukaan, mana tipis tapi di sini, di kedalaman Dungeon, mana begitu pekat sehingga peluang summon tingkat tinggi meningkat ribuan kali lipat." Lai tertegun. Semua yang dianggapnya tak berguna ternyata hanya belum digunakan di tempat yang tepat. Ia menunduk, menggenggam tanah dingin itu. "Aku tidak sengaja ke sini. Mereka menjebakku. Mereka ingin aku mati." Seketika air matanya jatuh. Ia menatap kosong, mengingat tawa para pengkhianat itu. "Aku tidak akan memaafkan mereka." "Tidak akan." Mai menatapnya dengan lembut, lalu memeluknya. "Jika Tuan ingin membalas dendam dengan tangan sendiri, maka saya akan menjadikan Tuan cukup kuat untuk melakukannya." Dalam diam, Light mengepalkan tangan. Di tempat terdalam Dungeon, di antara sisa darah dan debu, sumpah baru lahir, sumpah seorang anak manusia yang dibuang oleh dunia, namun akan kembali untuk menghancurkan semua yang mengkhianatinya. Kemudian, Light kembali menggunakan kemampuan gacha tak terbatasnya, memanggil lebih banyak pelayan kelas atas, agar ia bisa membangun sebuah kerajaan yang akan menjadi markas besar untuk balas dendam besarnya. Kemudian kita melompat 3 tahun ke depan, dan tepat di tengah Dungeon Abyss, Lai telah menggunakan kemampuan gachanya untuk membangun sebuah negara utuh, dan mensummon ribuan pasukan pelayan kuat, yang begitu terobsesi kepadanya. Saat ia berjalan di lorong, Mai tampak kesal karena semua Maid Peri terus-menerus mencoba menarik perhatian Light. Tapi Light tidak melihatnya sebagai masalah, karena itu hanya sebuah tanda pengabdian mereka kepadanya. Kemudian Light pergi ke kota untuk menyapa rakyatnya. Terlihat semua orang di sana benar-benar mencintai dan menghormatinya sebagai pemimpin mereka. Salah seorang pedagang bahkan tidak sungkan untuk mengadu bahwa stok cemilan telah menipis, dan Light berjanji akan mencari cara mendapatkannya lagi. Mai pikir mungkin permasalahannya ada di rantai pasokan, karena populasi kota sekarang jauh lebih ramai daripada 3 tahun lalu. Jadi ia harus menyesuaikan agar memenuhi permintaan yang meningkat. Sementara itu Light bertanya pada Mai, apakah ia tahu apa yang sedang dilakukan para pelayan super elit yang ia panggil. Mai menjawab bahwa mereka sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Aoyuki sibuk menjelajahi area sekitar Abyss untuk membuat peta, dan Ellie sibuk meneliti sihir baru untuk membantu Light mencapai tujuannya. Ia bersyukur semua orang bekerja keras membantunya, tetapi Mai tidak menyebutkan apa-apa tentang satu anggota lagi yaitu Nazuna. Light pun seketika bertanya apa kabarnya belakangan ini. Mai menjelaskan bahwa Nazuna hanya berpatroli di dalam kastil untuk sekarang, tapi itu bukan karena mereka butuh keamanan tambahan. Itu karena dia terlalu bodoh untuk membantu hal yang tidak melibatkan bertarung. Sementara itu di dalam kastil, kita melihat Nazuna berjalan riang melewati koridor tanpa beban, selama ia tidak membuat masalah. Mereka biasanya membiarkannya melakukan apa yang ia mau. Sementara Light, kini tiba waktu latihan hariannya. Jadi, ia pergi bertemu salah satu summon elitnya yang bernama Jack. Meskipun ia memiliki banyak bawahan kuat yang melindunginya, ia tetap ingin cukup kuat untuk bertarung sendiri. Jadi ia sering pergi berlatih sparring dengan Jack. Setelah 3 tahun rutinitas ini, ia mampu beradu pukulan dengan Jack. Di dalam kastil,
Nazuna masih berjalan tanpa tujuan sampai ia bertemu beberapa Maid yang sedang beres-beres. Ia bilang pada mereka bahwa ia sedang melakukan misi patroli super penting sekarang. Dan para Maid memujinya bahwa ia bekerja sangat baik. Tetapi mereka sebenarnya hanya berusaha memujinya, agar Nazuna mau melakukan sesuatu untuk mereka, dan itu berhasil. Sekarang suasana hatinya baik, mereka meminta Nazuna untuk mematroli suatu tempat khusus untuk mereka, dan Nazuna setuju tanpa berpikir panjang. Beberapa menit kemudian, Nazuna mengetuk pintu kamar Light, tetapi mengejutkannya, yang menjawab adalah Mai. Ia bertanya apa yang Nazuna lakukan di sana, dan Nazuna dengan bangga menyatakan bahwa ia sedang berpatroli. Tapi sekarang ia berpikir, ia bertanya-tanya apa yang Mai lakukan di kamar Light, karena seharusnya Light sedang berlatih dengan Jack sekarang. Mai berusaha menyusun alasan dan mengatakan, jika ia sedang membersihkan kamar Light sementara ia pergi. Tapi saat ia berusaha menjelaskan, Nazuna berhasil menyelinap masuk. Dan jelas terlihat bahwa Mai tidak banyak membersihkan di sini. Bahkan jika Nazuna harus menebak, ia akan mengatakan bahwa Mai baru saja berguling di ranjang Light sembari mengendus-ngendus bantalnya sampai tadi. Mai panik dan mengatakan, jika itu hanya bagian dari teknik merapikan tempat tidur khususnya. Tapi untungnya, karena kebodohannya Nazuna terlihat tidak mempertanyakan jawaban itu dan malah menerimanya mentah-mentah. Jadi ia mulai memuji Mai karena melakukan pekerjaan yang bagus. Berbicara soal pekerjaan, ia akhirnya ingat bahwa para Maid Peri meminta agar Nazuna menyampaikan pesan kepada Mai, yang intinya berkata jika mereka lelah karena Mai selalu menjaga kamar Light untuk dirinya sendiri, karena mereka juga ingin mengendus. Maaf, maksudnya membersihkan barang-barangnya juga. Nazuna tidak begitu mengerti apa permasalahannya, tetapi Mai menerima pesan itu dengan jelas. Jadi ia memberi Nazuna sedikit imbalan untuk jasanya dan mengirimnya pergi. Setelah menyampaikan pesan, Nazuna pergi ke toko kue untuk membeli camilan dengan uang yang Mai berikan. Setelah itu, ia kebetulan bertemu Aoyuki di salah satu teras. Nazuna terkejut melihatnya di sini, karena ia kira Aoyuki sedang dalam misi penjelajahan. Tetapi si Aoyuki hanya terus mengeong, jadi Nazuna tidak mengerti apa yang ia katakan. Light biasanya mampu menafsirkan maksud suara-suara itu. Tapi tebakan terbaik Nazuna adalah, Aoyuki ingin Nazuna menghancurkan seluruh hutan di jurang abis. Nazuna pun pastinya akan melakukannya juga jika tak ada yang meluruskannya. Kesal dengan kebodohan Nazuna, Aoyuki pun terpaksa keluar dari karakternya dan berbicara normal, untuk memberikan Nazuna bagian peta yang sudah ia selesaikan. Nazuna tertawa dan berkata jika Aoyuki seharusnya bilang dari awal, lalu ia membawa petanya dan melanjutkan patroli. Tujuan selanjutnya adalah ruang tahta. Setelah memastikan tidak ada orang, ia mulai mengendus tahta Light karena ia belum sempat melihat tuannya itu. Namun saat ia melakukannya, tiba-tiba ia mendengar bunyi retakan keras. Dan dengan ngeri, ia menyadari telah mematahkan sayap salah satu hiasan tahta. Ia akan mendapat masalah besar jika ada yang tahu. Dengan panik ia pun memperbaikinya secukupnya, supaya akan patah lagi saat orang lain menyentuhnya, sehingga bukan dia yang tertuduh. Setelah itu ia pun bergegas pergi. Di luar, Light dan Jack akhirnya selesai latihan. Mereka mengakhiri sesi dan menuju pemandian untuk bersantai. Jack bilang jika Light semakin mahir mengontrol tubuhnya, dan tak banyak orang di bawah sana yang cukup kuat untuk mengimbanginya lagi. Hal yang sama mungkin berlaku untuk orang di permukaan, tetapi ia mengingatkan Light agar tak terlalu sombong, karena mereka tidak tahu apa yang menunggu di permukaan. Light berkata jika dirinya paham, dan berjanji tidak akan membuat kekuatannya menguasai dirinya, sehingga tidak akan ada kesalahan ketika saatnya balas dendam tiba. Sementara itu, Mai memanggil 4 Maid Peri yang mengirim pesan kepada Nazuna ke ruangannya, dan ia tampak tidak senang. Ia bertanya apakah mereka tahu mengapa ia memanggil mereka hari ini, dan mereka berpura-pura tidak tahu. Tapi kemudian Mai membacakan surat mereka kata demi kata, dan ia sudah meminta Nazuna mengaku bahwa merekalah yang menulis surat itu. Jadi mereka tidak bisa mengelak lagi. Mereka mundur dan mulai meminta maaf atas apa yang mereka tulis, tapi mereka mencoba meringankan. Jadi, mereka ingin meringankan bebannya dengan mengambil alih pembersihan kamar Light, dan mungkin mengendus 1-2 bantal saat melakukannya. Tapi itu bukan inti masalahnya. Mai juga kecewa, karena mereka menyuruh Nazuna melakukan pekerjaan kotor mereka, padahal mungkin mereka bisa melakukannya sendiri jika punya keberanian. Ia mengatakan permintaan mereka ditolak, dan sampai pemberitahuan lebih lanjut, mereka akan dihukum untuk membersihkan seluruh koridor yang menuju ruang tahta. Dan mereka tidak diizinkan menggunakan sihir untuk mempercepat proses itu. Para Mai tak percaya Mai memberi tugas mustahil seperti itu,
karena akan memakan waktu lama membersihkan koridor raksasa itu dengan tangan, tapi Mai tidak berpikir itu akan sulit. Jika ada, ia bilang ia sedang menolong mereka karena level 500 seperti mereka perlu bekerja keras jika ingin levelnya meningkat. Selain itu, Mai memberitahu bahwa ia akan pergi ke permukaan sebentar untuk misi balas dendam Light. Kemudian keempat Maid itu pun berkumpul di kamar mereka, dan sangat kesal karena Mai menghukum mereka atas sebuah kesalahan sederhana. Mereka tidak merasa adil bahwa hanya Mai yang mendapatkan kenikmatan mencium aroma Light. Tapi Mai adalah yang terkuat, jadi mereka tidak bisa melawannya. Perai menyarankan mereka mencari bahan untuk membuat racun, tapi Hefuma sudah memeriksa dan Mai kebal terhadap semua bentuk racun, sehingga itu tidak akan berhasil. Mereka pasrah dan mulai kesal sendiri, betapa mereka ingin sekali membersihkan kamar Light dan mengendus ranjangnya. Hefumi melangkah lebih jauh dan bilang, ia ingin menggunakan salah satu garpu bekas Light, tapi mendengar ucapan itu terdengar aneh. Jadi yang lain memanggilnya cabul, dan bilang ia terlalu jauh. Hefumi membela diri dan bilang, semua orang mungkin akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan, dan mereka tak bisa menyangkalnya. Jadi mereka semua sama buruknya dengan Hefumi. Sekarang setelah memikirkannya, Mai pun tak jauh lebih baik karena ia tadi berada di ranjang Light. Dan fakta bahwa dia adalah yang pertama Light panggil, berarti entah berapa lama mereka berdua sendirian di Dungyeon bersama. Pada waktu itu level Light begitu rendah, sehingga ia tak mungkin membela diri dari monster. Jadi kemungkinan besar ia menempel pada Mai sepanjang waktu. Mereka semua menjadi gila, karena cemburu memikirkan bahwa mungkin Mai pernah berbuat tidak senonoh dengan Light. Hefumi mendapat gagasan cerah, untuk mengubah energi cemburu mereka menjadi kutukan. Jadi mereka duduk di meja, dan mulai mengucap mantra berulang-ulang agar Mai mati. Sayangnya bagi mereka, Mai berdiri di luar pintu sepanjang waktu itu, dan mendengar setiap kata yang mereka ucapkan tentangnya. Jadi ia bertanya apakah mereka punya sesuatu untuk dibela. Keempatnya menunduk di meja dan mulai mengatakan, bahwa mereka tidak benar-benar ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Mai. Tetapi Mai jelas mendengar mereka berdoa agar ia mati, jadi ia bertanya maksudnya apa. Keempat cegil itu akhirnya mengakui bahwa mereka hanya cemburu karena Mai dipanggil duluan dan mendapat banyak waktu sendirian dengan Light. Tetapi Mai mengatakan tak ada yang tidak senonoh terjadi antara dia dan juga Light. Butuh sekitar 3 bulan sebelum Light memanggil Aoyuki. Dan dalam waktu itu, Mai sibuk mengajarinya seni bela diri dan sejarah dunia, jadi tidak ada kebejatan yang terjadi. Para cegil itu pun lega mendengarnya, tapi kemudian Mai melanjutkan dan mengatakan bahwa ia sebenarnya datang untuk meminta maaf karena memberi hukuman berat sebelumnya. Namun setelah apa yang baru saja mereka lakukan, ia berpikir mungkin harus memberikan hukuman lebih keras lagi. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka harus membersihkan seluruh ruang tahta selain koridor. Mereka lalu berlutut di kaki Mai dan memohon agar mempertimbangkan ulang, karena tak mungkin mereka bisa membersihkan semuanya. Tapi Mai mengatakan mereka seharusnya tidak memikirkan itu sebelum memutuskan mendoakan kejatuhannya. Mereka dipaksa untuk segera bekerja. Waktu terus berjalan, mereka mungkin harus bekerja sampai malam untuk menyelesaikannya. Namun saat Hefumi sedang membersihkan debu di singgasana, sayap aksesoris yang sebelumnya dirusak oleh Nazuna tiba-tiba terjatuh, dan mereka semua terdiam saat menyadari betapa masalah besar yang mereka hadapi. Keesokan paginya Light keluar dan bertemu Aoyuki, Nazuna, dan Ellie di gerbang depan. Nazuna sangat bersemangat melihat Light, karena ia tidak sempat berbicara dengannya kemarin. Light ingin langsung ke inti masalah, tapi tiba-tiba seekor Hellhound muncul. Dan meskipun Light cukup kuat sehingga itu bukan ancaman nyata, ia masih gemetar sedikit karena teringat hari ia hampir mati. Para pelayan elit Light seketika memancarkan amarah badas, sebab seekor anjing berani-beraninya mengganggu ketentraman tuan mereka. Jadi mereka mulai membahas rencana untuk memusnahkan semua jenisnya, baik yang ada di dalam abis ataupun di permukaan. Anjing itu bahkan belum berbuat apa-apa, tetapi dapat merasakan satu gerakan salah yang akan menimbulkan kehancurannya. Jadi, ia berbaring dan mulai merengek meminta ampun pada ketiga elit Fortnite tersebut. Light bilang tak perlu marah begitu karena ia baik-baik saja. Ia bahkan mengelus anjing itu untuk menunjukkan bahwa ia tidak terganggu. Ia meminta maaf kepadanya karena membuatnya ketakutan. Dan jika ia tidak turun tangan, mereka mungkin benar-benar akan memusnahkan seluruh spesies itu. Mereka bertanya pada Light, apakah ada alasan ia memanggil mereka untuk bertemu di sini. Light lalu berbalik dan berkata pada mereka bahwa saatnya naik ke permukaan karena hari ini rencana balas dendam akan dimulai. Setelah 3 tahun berlalu, Garo sang manusia binatang kini menjadi kandidat penguasa kota berikutnya. Dia diagung-agungkan oleh rakyatnya.
Dengan posisinya itu, dia semakin angkuh dan sombong. Saat bertemu dengan seorang anak laki-laki manusia yang sedang mengais-ngais sampah, dia memperlakukannya seolah-olah dia bukan apa-apa, menendang anak itu dan meludahi wajahnya. Dia menyuruhnya minggir dan memanggilnya ulat busuk. Kemudian setelah itu, dia memasuki bar untuk minum bersama teman-temannya. Semua orang memperlakukannya seolah-olah dia adalah dewa, karena selalu membantu manusia binatang lain dari daerah kumuh. Dari yatim piatu di daerah kumuh, menjadi favorit untuk menjadi pemimpin manusia binatang berikutnya. Orang-orang ingin menjadi seperti dia, namun Garo mengatakan itu tidak mudah. Seseorang harus menggunakan naluri manusia binatang untuk menjadi lebih kuat. Dia perlu memisahkan pekerjaan yang baik dari yang buruk. Salah seorang teman kemudian bertanya tentang pekerjaan 3 tahun lalu yang mengubahnya menjadi seperti sekarang. Namun, Garo tak bisa mengungkapkannya. Rahasia itu hanya disimpannya sendiri. Garo mengingat job itu sebagai pekerjaan terbaik yang pernah dia lakukan. Semua reputasi dan uang dari menghabisi seorang bocah manusia yang diduga sebagai master adalah hal-hal yang membuatnya sangat bahagia. Hingga kini, mereka tidak pernah menemukan jasadnya setelah ia terhisap oleh lingkaran teleportasi misterius. Namun mustahil bagi seorang bocah bisa selamat dari jurang abis. Akan tetapi ia masih penasaran tentang sosok yang disebut master yang dicari-cari oleh semua negara. Di lubuk hatinya ia bertanya-tanya, apakah lebih baik menyelidikinya? Tetapi ia menyadari jika itu sangat berbahaya, ikut mencampuri urusan para penguasa. Lebih baik ia menikmati posisinya sekarang ini. Tak lama kemudian, ia memesan lebih banyak minuman, tetapi Mei yang menyamar menjadi seorang gadis biasa, mendatangi Garo untuk meminta bantuan. Adegan lalu seketika melompat, mereka semua ternyata memasuki Dungeon Abyss. Namun, kita diperlihatkan sedikit kilas balik tentang apa yang terjadi ketika ia tiba di bar. Mei memperkenalkan dirinya dan bertanya, apakah dia Garo, mantan anggota Concord of Tribes. Bawahan pria itu meminta Mei untuk tidak berbicara seperti itu kepada majikan mereka. Namun Garo meminta mereka untuk diam, dan bertanya apa yang membawa Mei ke tempat itu. Gadis itu lalu memperkenalkan diri, jika dirinya adalah seorang pelayan yang bersumpah setia sepenuhnya kepada Tuan Light. Mei telah lama mencari keberadaan tuannya. Dalam benak pria itu, ia bertanya-tanya apakah Mei mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mei menjelaskan bahwa Light adalah seorang bangsawan. Garo mulai tertawa heran, tidak mungkin bocah seperti Light bisa menjadi bangsawan. Mei tidak bisa menjelaskan lebih dari itu, jadi ia lebih memilih diam. Garo tahu bahwa atasannya seharusnya menyelidiki Light secara menyeluruh. Ia juga ingat bahwa Light tidak pernah menyebutkan jika dirinya adalah seorang bangsawan. Tetapi jika gadis itu mengatakan yang sebenarnya, maka ini bisa jadi peluang bagi dirinya mendapat keuntungan besar. Mei menjelaskan bahwa ia mencari Light ke berbagai tempat, namun baru-baru ini ia menemukan informasi penting bahwa Light bergabung dengan sekelompok petualang dan telah meninggal saat kelompoknya menjalankan misi di dalam abis. Mei pun mulai menangis dan memohon kepada Garo untuk membawanya ke tempat terakhir ia terlihat. Mei lalu membuka sebuah peti yang berisikan batangan emas untuk dapat meyakinkan Garo. Para manusia binatang seketika terkejut, sementara Garo bergulat dalam kebimbangan. Apakah Light benar-benar keturunan bangsawan? Apakah dirinya akan dibayar jika mengantarnya? Apakah ini perangkap? Namun meski kekhawatirannya mungkin terjadi, tetapi ia berpikir bahwa Mei hanyalah seorang manusia yang mudah bagi dirinya lenyapkan. Alhasil Garo pun berkata kepada Mei, jika dia bersedia mengantarnya, tetapi bukan karena uang, melainkan untuk sahabatnya Light. Ucapan itu padahal hanya omong kosong, karena selain akan merampas batangan emasnya, dia juga berniat untuk menikmati tubuh Mei yang indah, sampai dirinya puas. Singkatnya mereka pun sampai di lokasi Light terakhir terlihat. Garo menjelaskan bahwa Light terluka parah, akibat diserang oleh monster yang muncul tiba-tiba. Malangnya, ia pun terjerembab ke dalam jebakan teleportasi dan lenyap begitu saja. Mendengar itu, Mei seketika berlutut sembari mengepalkan tangannya. Bukan untuk mendoakan, melainkan untuk merasakan kepedihan, bagaimana majikannya diperlakukan keji oleh para bajingan tersebut. Garo kemudian bertindak seolah-olah merasa tidak bersalah, karena tidak sempat menolongnya. Namun di balik itu, dia telah bersiap dan telah memblokir pintu keluar, agar gadis itu tidak bisa pergi. Dalam benaknya, ia selalu tahu bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh dan mudah ditipu. Di sisi lain, Mei mulai mengucapkan kata-kata kemalangan, bahwa Light dikhianati oleh para bajingan itu,
dan disiksa di tempat yang kotor seperti ini. Seandainya ia berada di sisinya sejak awal, mungkin ia tidak akan terkena panah, ditendang, atau dibiarkan berlumuran darah. Rasa malu ini terlalu berat untuk ditanggung. Mendengar ucapan Mei barusan, Garo seketika mundur dan mengeluarkan cakarnya yang tajam. Ia bertanya-tanya, bagaimana gadis ini tahu semua ini? Hanya anggota parti dan para petinggi negara yang tahu apa yang terjadi. Garo mulai berteriak dan bertanya, bagaimana Mei bisa tahu? Ia juga menuding, jika Mei adalah mata-mata yang ditugaskan oleh seseorang. Mei keberatan atas tuduhan tersebut, karena satu-satunya orang yang ia sumpah setia adalah Lights. Atas penghinaan itu, detik itu juga ia memutuskan untuk melenyapkan mereka semua di tempat ini. Seketika Mei pun memancarkan aura intimidasi yang begitu mengerikan, bahkan Garo beserta anak buahnya tak bisa berkutik, hanya dengan merasakan auranya saja. Bagaimana bisa, seorang manusia yang dianggap makhluk lemah, bisa memancarkan aura sedahsyat itu, ucap Garo yang heran. Tatapannya begitu dingin, mampu membunuh dalam sekejap, ia hanya bertanya-tanya apakah ia akan melenyapkan mereka. Namun tiba-tiba Light muncul, meminta Mei untuk berhenti karena Garo adalah mangsanya. Para manusia binatang terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang bocah bisa masuk ke dalam Dungeon paling berbahaya seorang diri. Mereka pikir, dia mungkin ditemani oleh sebuah parti, dan meminta Garo untuk berhati-hati karena ini bisa jadi jebakan besar. Sementara itu Garo terlihat terkejut, matanya terbelalak tak percaya, bagaimana mungkin Light berhasil selamat. Dengan senyum manisnya Light kemudian bilang, bahwa ia kembali untuk membalaskan dendam setelah 3 tahun. Mendengar itu, para bawahan Garo meminta penjelasan untuk memahami apa yang terjadi. Alih-alih menjelaskan Garo justru mulai tertawa sombong. Dia tidak habis pikir, bagaimana seorang level 15 ingin membalas dendam pada seseorang sekuat dirinya yang berada di level 150. Tidak mungkin seorang anak seperti Light bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, dia akan melenyapkan Light dan membawa jasadnya ke hadapan para petinggi, sehingga ia akan menjadi manusia binatang terhebat yang pernah ada. Mendengar omong kosong itu, Light hanya bisa menghela nafas sembari memperingatkan, jika Garo seharusnya waspada dengan kehadirannya dan juga Mei, yang tadi membuat mereka tak berkutik merasakan aura yang Mei pancarkan. Dengan angkuh dan sombongnya, Garo menolak tunduk, ia justru berkata, meski Mei sepertinya cukup kuat, namun apa yang bisa diperbuat oleh 2 orang manusia melawan 1 kelompok beastmen? Setidaknya, semua rekannya berada di level 130 ke atas. Bagaimana mungkin, manusia biasa yang dianugerahi bakat tak berguna, bisa mengalahkan mereka? Keselamatan Light pun hanya sebatas hoki, serta ditolong oleh Mei. Alhasil, Garo seketika mengerahkan 2 orang bawahannya, untuk menyerang Light untuk membuktikan, jika ucapannya itu benar. Namun belum juga sampai di hadapan Light, kedua beastmen itu seketika tumbang, dengan kepala yang terpenggal oleh Mei dalam sekejap mata. Mei pun bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos, karena sudah berani menyerang tuannya. Light lalu berterima kasih kepada Mei karena perhatiannya. Namun begitu ini adalah urusannya, sehingga Light hanya meminta Mei untuk memblokir pintu keluar, agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Dia berjanji, bahwa tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan tempat itu. Para bawahan Garo seketika dalam kepanikan, melihat 2 rekannya dihabisi dengan begitu mudah. Sementara Garo masih dengan keyakinan, bahwa itu hanya serangan kejutan, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia masih tetap teguh, dan menganggap manusia sebagai ras yang paling rendah, berbanding dengan dirinya yang memiliki level 158. Light pun tidak tinggal diam. Bagaimana bisa Garo menyamaratakan suatu ras hanya karena sebuah perbedaan level? Setiap individu memiliki kemampuannya masing-masing, ada yang lemah maupun ada yang kuat. Sehingga sudah jelas, di dunia ini masih terjadi diskriminasi yang memang diciptakan demi sebuah kepentingan. Dan manusialah yang menjadi objek diskriminasi tersebut. Garo tidak gentar dengan ucapan Light, meskipun 2 bawahannya telah tumbang. Ia justru malah menuduh Light menggunakan alat sihir atau semacamnya untuk menghabisi rekan-rekannya. Tanpa pikir panjang, Garo beserta semua bawahannya langsung menyerang Light. Namun dengan mudah, Light menumbangkan mereka semua hanya dengan tongkatnya. Light bertanya, apakah hanya itu yang bisa mereka buat? Sembari memegangi perutnya, Garo yang tak terima diremehkan seketika emosi, dan mengeluarkan sebuah bola sihir yang kemudian ia sebut sebagai kartu as. Segera setelah itu, dari dalamnya muncul seekor monster level 500, yang ia sebut sebagai Magic Fenrir untuk mengalahkan Light. Garo yang kesal, lalu memerintahkan monsternya untuk menyerang. Seketika, monster itu pun melepaskan serangan dahsyat dari mulutnya,
dan langsung menghantam tubuh Light. Dengan pede Garo sesumbar, bagaimana mungkin Light selamat dari serangan seperti itu? Namun sesaat kemudian, ia terdiam membisu, karena serangan itu ternyata dengan mudah ditangkis oleh Light. Bahkan sembari menyeka bajunya, Light sesumbar, jika nama jurusnya saja yang keren, tapi efek yang dihasilkan cuma debu. Garo benar-benar tidak habis pikir. Bahkan setelah mengeluarkan kartu as yang ia anggap mustahil untuk dia kalahkan pun, Light masih baik-baik saja. Dia seketika bertanya-tanya sendiri, sekuat apakah Light? Light berkata jika sekarang gilirannya untuk menyerang. Ia akan menunjukkan, jika Fenrir sesungguhnya, seharusnya seperti yang ia panggil ini. Seketika dia mengeluarkan sebuah kartu ultra rare dari dalam skill gacanya. Dan keluarlah sesosok makhluk dewa, dengan tubuh yang berkilau berlevel 9000. Setelah memanggil monster itu, semua orang menjadi terkejut. Sementara sang dewa Fenrir menghembuskan sedikit nafasnya ke arah monster panggilan Garo yang seketika dia membeku dan hancur lebur. Garo putus asa, tak mampu memahami bagaimana sihir seperti ini menghancurkan Fenrir level 500 miliknya dalam sekejap. Melihat Garo yang putus asa, Light pun memutuskan untuk mengungkapkan level miliknya. Dan seketika, mereka semua terkejut saat mengetahui kekuatan mengerikan seorang bocah manusia yang dahulu mereka anggap sampah itu. Ini benar-benar tidak masuk akal, sebab yang mereka tahu, jika batas maksimum seorang manusia hanya sampai level 100. Bahkan petualang terkuat pun mungkin tidak sampai level 1000. Yang tidak habis pikir lagi, Light seperti tidak bertambah tua, bahkan sama seperti 3 tahun lalu. Light pun mengungkap satu rahasianya lagi kepada Garo, alasan mengapa tubuhnya tidak menua bahkan masih seperti seorang bocah, adalah karena gelang keabadian yang ia pakai ini. Bukan tanpa alasan mengapa dia melakukan ini, melainkan karena ia tidak ingin melupakan keputusasaan, kesedihan, dan kemarahan di hari ketika mereka mencoba melenyapkannya. Dalam benak Garo, ia bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar Light. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa ia lakukan, selain menerima kematian yang merupakan takdirnya. Sehingga tersadar, jika nyawanya ingin diampuni, maka ia harus mulai dengan meminta maaf. Semua yang ia lakukan adalah atas perintah para petinggi negara. Garo pun mulai melontarkan kata-kata manis untuk meyakinkan Light agar tidak membunuhnya. Sementara bawahan Garo sendiri mengumpat bahwa dia adalah seorang pengecut. Tetapi Garo menghiraukannya demi nyawanya selamat. Light kemudian melontarkan beberapa pertanyaan perihal sosok yang disebut Master. Lalu mengapa semua negara mencarinya, dan kenapa ia ingin dibunuh hanya karena dia dianggap bukan Master. Garo yang hanya menuruti perintah tidak bisa menjawab alasannya, di mana semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh para penguasa negara-negara besar. Para bawahan Garo mulai mengangkat tangan satu persatu. Mereka seolah-olah tahu, tetapi Mei mencincang mereka dengan benang sihir miliknya karena berani membohongi Light. Garo terkejut dan semakin putus asa, kemudian Light melontarkan pertanyaan lain kepada Garo. Dengan levelnya yang sekarang, apakah ia bisa menang jika berperang melawan semua negara yang ada di permukaan? Dan Garo pun harus menjawab jujur. Karena jika sampai dia berbohong, maka Mei dengan mata penghakimannya yang bisa mendeteksi kebohongan, akan mengeksekusi mati Garo saat itu juga. Mendengar pertanyaan dan ancaman itu, Garo pun mulai gemetar bahkan sampai terkencing-kencing saking takutnya. Dengan jujur ia pun berpendapat, jika Light memang memiliki kekuatan di luar nalar, dan bisa unggul untuk sementara waktu. Namun jika harus menghadapi semua negara, ia sedikit ragu. Apakah Light bisa bertahan hanya dengan ditemani oleh seorang pelayan? Sebab semua negara memiliki semua sumber daya baik pasukan, senjata, ataupun alat magis yang bisa digunakan di dalam pertempuran. Setinggi apapun level Light, ia tetaplah manusia yang memiliki keterbatasan jika harus menghadapi seluruh negara. Mendengar pendapat Garo tersebut, Light pun mengerti jika sekuat apapun dirinya, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Maka dari itu, untuk memastikan pertanyaan selanjutnya, ia ingin agar Garo mengikutinya. Light kemudian mengeluarkan kartu teleportasi, yang mengirim mereka semua kembali ke kerajaan. Sesampainya di sana, saat membuka mata Garo terkejut bukan main, melihat banyaknya pasukan dari berbagai jenis makhluk dengan level di luar nalar. Raut wajahnya sudah bisa menjawab betapa mengerikannya kekuatan tempur yang Light miliki. Light kembali bertanya kepada Garo, dengan kekuatan tempur yang dimilikinya saat ini, apakah dia bisa mengalahkan semua negara di atas permukaan sana? Bukannya menjawab,
Garo justru semakin terjerembab dalam jurang keputusasaan, melihat betapa mengerikannya situasi yang ia alami ini. Seketika Garo menyadari, jika ia adalah orang pertama yang menyaksikan lahirnya seorang dewa. Kemudian kita diperlihatkan momen pada 5 bulan yang lalu. Setelah 2,5 tahun berada di dalam Abyss untuk membangun kekuatan, Light akhirnya kembali ke permukaan. Ia memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya dengan harapan untuk menunjukkan kepada keluarganya bahwa sekarang ia telah cukup kuat untuk melindungi mereka. Namun ketika tiba di sana, harapan itu berubah menjadi keputusasaan. Desa yang dahulu penuh dengan kenangan indah, kini berubah menjadi puing tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Light berlari dengan mata terbelalak, seakan menolak kenyataan di depan matanya. Ia akhirnya jatuh berlutut tanpa daya. Mei dan yang lainnya menenangkannya, berjanji bahwa mereka akan membalas apapun yang telah dilakukan kepada desa tersebut. Satu-satunya harapan Light hanyalah fakta, bahwa jasad kedua saudaranya tidak ditemukan di antara para korban termasuk kedua orang tuanya. Ia membayangkan bahwa mungkin mereka berhasil melarikan diri, dan sedang bersembunyi di suatu tempat di negeri ini. 5 bulan telah berlalu. Light kembali ke desa itu, kali ini dengan kondisi mental yang lebih stabil. Ia ditemani seorang kesatria berzirah emas bernama Gold, dan seorang gadis berambut putih bernama Nemumu. Gold adalah seorang tank, sementara Nemumu seorang pembunuh bayangan alias assassin. Keduanya memiliki level yang sama tinggi, yakni level 5000. Pemandangan desa yang hancur kembali mengguncang hati Light, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Bersama rekan-rekannya, ia membangun makam untuk kedua orang tuanya serta para penduduk desa lainnya, lalu meletakkan bunga dan berdoa dalam kedamaian. Dari sisa-sisa bekas serangan, ia menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan sekelompok petualang dari ras lain. Ketika Light terdiam merenung, Gold mengingatkan bahwa hari mulai sore, dan mereka perlu mencari tempat untuk menginap. Nemumu memarahinya karena dirasa kurang sopan, di saat situasi tuan mereka sedang berkabung. Gold yang memang bersifat lugas menanggapinya dengan santai. Dia mengatakan bahwa ia akan mengikuti Light kemanapun, bahkan ke puncak gunung es sekalipun asalkan bersama Light. Namun ia tetap harus memastikan tempat beristirahat yang layak bagi Light yang sedang berduka. Perdebatan kecil itu justru sedikit mencairkan suasana. Light tersenyum tipis dan meminta keduanya untuk tenang. Mereka sepakat bahwa sebelum bertindak, mereka perlu mengumpulkan informasi mengenai kekuatan ras-ras lain. Light yakin bahwa penyerangan terhadap desanya berkaitan dengan potensinya sebagai seorang maestro, terutama setelah Concord of Tribes berusaha untuk membunuhnya 3 tahun yang lalu. Namun kemarahan yang ia pendam mulai menyala kembali. Gold pun berusaha untuk menenangkannya agar tidak menimbulkan kekacauan di wilayah kota. Light perlahan mulai tenang, lalu ia pun mengeluarkan sebuah topeng penyamar untuk menutupi identitasnya. Ia pun berpamitan di depan makam kedua orang tuanya, dan bertekad akan membalaskan denda mereka beserta seluruh warga desa yang nyawanya sudah direnggut dengan keji. Kemudian Light serta kedua pelayannya itu terlihat terbang untuk menuju ke kota Dagas, yang akan menjadi persinggahan awal mereka untuk mengumpulkan informasi. Namun selama di permukaan ia akan menggunakan identitas Dark sebagai nama samaran. Langkah pertama, mereka akan mendaftar di guild petualang dan fokus untuk meningkatkan rang sebagai seorang Dark, sembari menggali informasi penting, demi mensukseskan misi pembalasannya. Mendengar itu kedua pelayannya pun setuju. Namun sesaat akan sampai di kota Dagas, Light tiba-tiba berhenti dan memutuskan jika mulai dari sini, mereka harus berjalan agar tidak menimbulkan kehebohan di seluruh kota. Dalam perjalanan, mereka melihat seorang pria beserta anaknya tengah dikepung oleh sekelompok bandit dari ras dwarf. Light kemudian memerintahkan Nemumu serta Gold untuk menangani mereka, dan dengan singkat para bandit itu pun dikalahkan dengan sangat mudah. Sebagai balasan, pria tersebut menawari mereka tumpangan menuju kota. Dia sempat berpikir, jika Light serta dua pelayannya itu adalah seorang petualang dengan rang tinggi. Namun Light menjawab jika kedatangan mereka ke Dagas, justru ingin mendaftar di guild sebagai seorang petualang pemula. Seketika jawaban tersebut membuat ayah dan anak itu terkejut sekaligus heran. Bagaimana bisa, seorang pemula bisa sekuat ini? Setelah sampai di gerbang kota, pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Kernel. Secara kebetulan ia memiliki sebuah penginapan, dan jika Light membutuhkan tempat untuk beristirahat, Kernel menawarkan Light untuk menginap di tempatnya tanpa sungkan, dan setelah itu dia pun pergi. Kemudian setelah memasuki kota, mereka menikmati suasananya yang ramai, dan penuh dengan pedagang senjata serta bengkel para dwarf. Mereka kemudian langsung pergi menuju guild petualang untuk mendaftar. Diskriminasi masih terlihat jelas,
terutama bagi para manusia, tetapi Light memilih untuk mengabaikannya. Singkatnya mereka pun mendaftar. Namun Nemumu justru hampir memicu keributan saat resepsionis memberi mereka peringkat rendah sebagai rang F, padahal seharusnya mereka mendapat rang S. Light kemudian berusaha menenangkan situasi, dan meminta maaf atas sikap pelayannya yang tidak tahu aturannya. Setelah dijelaskan oleh Light, Nemumu pun tertunduk lesu karena akibat ketidaktahuannya membuat Light malu. Melihat Nemumu yang menangis seperti anak kecil, Light pun berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan, jika ia baik-baik saja dan itu bukan masalah besar. Setelah itu, mereka pun pergi ke penginapan milik Kernel, dan menyewa seluruh lantai atas selama 1 bulan. Light pun meminta agar jangan sampai ada orang yang masuk, bahkan termasuk para staf penginapan sekalipun. Tanpa ragu, ia langsung menyodorkan sekantong emas yang membuat Kernel terkejut. Kernel merasa tidak enak, sebab tadinya ia mempersilahkan Light menginap dengan gratis, tetapi Light memohon agar Kernel menerimanya. Singkatnya, Light memasang penghalang sihir untuk mencegah adanya musuh ataupun penyusup. Di sana, Light kembali menyampaikan rencananya, bahwa mereka akan menyusup dengan hati-hati, sembari mengumpulkan informasi dan meningkatkan peringkat parti mereka. Keesokan harinya mereka tiba di gerbang Dungeon. Suasananya begitu ramai oleh para pedagang dan petualang, sampai menimbulkan antrian panjang untuk bisa masuk ke dalam sana. Namun baru saja memulai langkahnya sebagai Dark, penampilan parti mereka yang mencolok sudah menarik perhatian orang-orang. Kemudian di tengah situasi antrian yang mengular, 2 petualang berjubah tiba-tiba saja memotong antrian, membuat petualang lain jengkel namun tidak berani menegur, karena penampilan mereka yang dirasa petualang pro. Tanpa pikir panjang, Light maju dan menegur petualang berjubah tersebut. Meski salah seorang dari mereka sempat ingin menyerang Light, tapi untungnya dicegah oleh temannya dan kembali ke belakang antrian. Seketika para petualang lain pun kagum dengan keberanian Light, karena mereka sendiri dengan jujur merasa kesal, tetapi tidak berani menegurnya. Kemudian seorang petualang bernama Kimura sontak nyeletuk menanyakan, apakah zirah yang dipakai Gold itu adalah emas asli? Anggota satu partinya seketika terkejut dengan pertanyaan Kimura yang dianggap tidak sopan. Tetapi Gold menanggapinya dengan santai, bahwa tidak penting apakah ini asli atau bukan, karena yang terpenting adalah makna atau filosofi di baliknya. Zirah emas ini melambangkan sebuah pengabdian mulia yang menjadi prinsipnya, selain karena memang keren dan juga gagah. Ketua anggota parti yang bernama Rio kemudian menanyakan, apakah Dark, alias Light pertama kali memasuki Dungeon ini? Sekejap Light heran, padahal mereka baru pertama bertemu, tapi kenapa dia bisa tahu jika ini pertama kalinya mereka masuk ke sana? Rio kemudian menjelaskan, jika setiap strata di Dungeon ini lebih luas dibandingkan Dungeon lain, sehingga para petualang sering membawa perbekalan, karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu lantai saja, terkadang memakan lebih dari 1 hari. Sehingga ketika ia melihat party Light tidak membawa barang bawaan, ia spontan berpikir jika mereka adalah pemula, tanpa bermaksud untuk merendahkan. Meski ini sebuah informasi yang sepele, Light merasa berterima kasih kepada Rio, karena ini juga bisa ia jadikan sebagai acuan. Singkat cerita mereka pun memasuki Dungeon tersebut. Melihat kondisi lingkungannya, Nemumu pun merasa jika Dungeon ini memiliki skala yang begitu luas dan tipe beragam dibanding dengan Dungeon lainnya. Sehingga tidak heran, jika para petualang membawa perbekalan untuk hanya menyelesaikan satu lantai sekalipun. Light merasa jika mereka harus menganalisis inti Dungeon terlebih dahulu, untuk bisa mengungkap misteri di baliknya. Semakin dalam strata sebuah Dungeon, maka semakin kuat juga mana sihir yang bisa dihasilkan untuk menciptakan benda-benda, monster, serta lingkungan yang beragam bentuk, seperti halnya Light menciptakan kerajaan di dalam abis. Untuk mempersingkat waktu, Light kemudian menggunakan sihir kamuflase dan terbang cepat, agar dapat menjelajah tanpa diketahui. Sementara itu, salah satu pria berjubah yang tadi menyerobot antrian yang diketahui dia adalah seorang elf bernama Kaito, terlihat marah karena merasa direndahkan oleh Light. Ia melepaskan amarahnya dan mengamuk, dengan menghabisi para monster di dalam hutan. Dia pun bertekad, akan melampaui batas level 1500 yang menahannya. Di sisi lain, Light serta partinya telah menyelesaikan lantai ketiga Dungeon tanpa halangan berarti. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke permukaan, dengan membawa hasil lotingan sebagai bukti laporan kepada petugas gerbang. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat parti Rio yang sedang dikepung oleh segerombolan goblin. Light hanya mengamati dari atas, untuk melihat bagaimana kemampuan bertarung parti muda tersebut. Mereka ternyata berhasil mengalahkan para goblin, tetapi Light tiba-tiba turun tangan untuk mencegah seekor ular berbisa yang hendak mematuk Rio. Ular itu memang tidak mematikan,
tetapi setidaknya dia dapat melumpuhkan tubuh mangsanya jika terkena bisanya. Light kemudian memberikan masukan pada parti muda tersebut, agar menjaga formasi mereka karena musuh bisa datang dari arah manapun. Namun di tengah keheningan, Light serta dua pelayannya merasakan adanya musuh kuat yang datang. Dan benar saja, segerombolan Great Bush Wolf muncul dari dalam hutan, yang membuat Rio berpikir jika mereka tidak akan bisa melawannya. Namun Light menyuruh mereka untuk diam di tempat, sebab serigala itu tidak akan menyerang. Karena yang membuat mereka berlari ketakutan adalah sesosok monster mengerikan yang bergerak dengan cepat dari dalam hutan ini. Dan sosok monster itu adalah Foreshadow Mantis, yang merupakan monster level 500 yang ditakuti oleh para petualang.